Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yulianto, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2522456. Pada hari ini Rabu tanggal 12 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sudah siap ya? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Teknologi? Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ada yang sakit? Siap. Tidak ya. Oke, semuanya sudah sarapan ya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini khususnya diberikan kelancaran, kemudahan, keridhaan, ya, manfaat buat kita semuanya. Ya, doa dipimpin sama KM. KM-nya siapa? Ridho. Ya, sok KM. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya ya, kita harus selalu sehat. Kesehatan harus dijaga. Sehat pikir, sehat raga, sehat jiwa. Ya, fisik kita juga harus sehat. Ya, maka sekarang silakan berdiri. Kita lakukan sedikit pemanasan. Ya, silakan berdiri. Ya, sedikit pemanasan. Sudah berdiri semua? Oke, boleh ikuti saya ya. Boleh ikuti saya. Oke, semuanya tangan di pinggang. Ya, tangan di pinggang, kepala digeleng-geleng kanan sama kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang tinggal kepala manggut-manggut ya. Bisa kan manggut-manggut? Bisa ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Sekarang tinggal pundak diugel-ugel lah, ke depan belakang ya. Ke depan dulu. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tinggal ke belakang 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ya? Sudah keringetan belum? Sudah ya. Kalau belum keringetan nanti pas praktek tambah keringetan ya. Silakan duduk kembali. Oke. Terlebih dulu kita cek kehadiran dulu ya. Kita absen ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Kayaknya nih ada yang tidak hadir. Oke. Yang pertama, Marsa. Hadir, Pak. Ada.
Kemudian Ade Maulana. Kemudian Rizky Agustio. Kemudian Agil. Andika Setia. Oke, kemudian ada Dika. Ahmad Mujaki. M Haidar. Indra Maulana. Kemudian Dika. Hadir. Tadi di absen ya udah ya? Oh, 2 kali ya. Kemudian Ridho. Oke. Sultan. Izin. Sakit. Oh, sakit. Ternyata lagi sakit ya. Oke, selanjutnya Refno. Fahri. Aldi. Ya, Ridwan. Bara. Oke. Berarti yang tidak hadir 1 orang ya. Sultan ya. Oke. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, contohnya kayak Sultan ya, mudah-mudahan dia cepat berikan kesembuhan ya, lekas sembuh kembali ya, lekas sembuh kembali sehingga apa? Sultan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Oke. Ya, berarti selain Sultan semuanya sehat ya? Baik semuanya ya? Oke, ya, mudah-mudahan kalian juga baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tolong selalu jaga kesehatannya karena sekarang musimnya maju musim penghujan, jadi sangat mempengaruhi terhadap kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh. Kemarin saya juga sakit, alhamdulillah ini bisa kembali lagi ngajar ke kalian ya. Oke, selanjutnya untuk memupuk dan meningkatkan cinta tanah air kita ya, kita semuanya terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hafal kan semuanya ya? Ya, orang Indonesia bukan? Iya ya, harus cinta tanah air ya. Menyanyikan lagu nanti dipimpin langsung oleh dirijen. Dirijen siapa? Saya Pak. Marsha. Ya Pak. Oke, silakan Marsha maju. Ya, sok mangga dipimpin. Silakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Sudah ya nyanyinya ya. Terima kasih untuk Ananda Marsha ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti sesuai dengan jadwal pelajaran ya. Pelajaran kita adalah perawatan dan perbaikan kelistrikan sepeda motor.
ya. Kemudian untuk materi ajar yang kita bahas mungkin dari pertemuan yang lalu, kita membahas sistem kelistrikan, instrumen dan sinyal, ya. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita bahas sistem penerangan lampu depan, ya. Nah, untuk pertemuan sekarang, materi inti pertemuan sekarang adalah perawatan dan perbaikan lampu sen dan klakson, ya. Oke, tolong ya selalu diperhatikan baik-baik ya di dalam sesi pembelajaran hari ini, dari pembukaan sampai penutup nanti, ya harus bisa, ya harus kalian kuasai, baik itu pengetahuannya, keterampilannya, ya pengetahuan dasarnya, cara kerjanya, kemudian cara perawatan, pemeriksaan dan perbaikan harus kalian kuasai, ya. Tapi tidak hanya sebatas itu saja, kalian juga harus sehat. Sehat kan? Tadi kita sedikit peregangan. Ya, selain sehat, kalian juga harus punya kelakuan baik, punya karakter baik. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pembentukan karakter. Salah satunya apa? Contohnya diskusi. Di situ ada kerjasama, kemandirian, ya enggak? Di situ salah satu termasuk ke dalam karakter, ya. Siap ya? Siap? Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya adalah sebelum kita melanjutkan, membuat kesepakatan kelas dulu, ya, supaya kelas kita tertib, tertib ya, tertib, kondusif, harus pakai kesepakatan. Kita sepakati semua kelas ya. Pertama, masuk kelas tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Ada yang telat nggak tadi? Masuk semua ya. Kok ada tadi masuk Sultan? Tapi kalian nggak ada yang telat ya. Kemudian kedua, tidak menggunakan handphone saat kegiatan pembelajaran. HP-nya disimpan, dikantongin atau di tas, jangan difungsikan. Kecuali kalau nanti saya minta kalian pakai HP, baru dipakai, ya. Kemudian ketiga, saat kegiatan pembelajaran dilarang berisik dan gaduh. Jangan berisik, apalagi nyampe gaduh ya, teriak-teriak, jangan. Ya, kalau ada keperluan mau bicara, ngacung dulu Pak, izin berbicara. Gitu, siap? Oke. Kemudian saat praktek wajib menggunakan seragam. Pakai seragam semuanya? Sepatu pakai? Oke. Kemudian nanti juga menggunakan APD, ya, alat pelindung diri. Ya, sudah saya siapkan. Ada sarung tangan, kemudian celemek ya, celemek depan sama pelindung kepala, topi. Ya, nanti ketika praktek tolong digunakan. Selanjutnya menerapkan budaya kerja industri. Ya, budaya kerja industri ya, selama belajar baik teori maupun praktek nanti harus terapkan budaya industri ya. K3LH, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup ya, harus diperhatikan keselamatan kerjanya. Kemudian 5R ya, 5R ya, ringkas, rawat, rapi, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Jangan lupa ya, itu harus dibiasakan setiap hari sehingga menjadi budaya ya. Kalau nggak dibiasakan ya lupa. Ya, jangan dihafalkan tapi dilakukan sehingga jadi budaya ya. Oke. Selanjutnya adalah coba bajunya rapikan dulu. Sepertinya bajunya pada berantakan nih. Rapikan dulu kerahnya, bajunya ke bawah ya, yang rapi ya. Anak laki-laki itu harus rapi ya, ganteng harus, kasep harus, rapi wajib ya. Ya, dilihat dari penampilan dulu. Kalau penampilannya itu rewas-rewos ya kan, ya rewas-rewos nggak rapi ya, kesannya dilihat sama orang itu tidak
tidak baik itu ya. Oke. Selanjutnya gambaran pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa project based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Kalian nanti belajarnya saya berikan kasus permasalahan, kalian cari penyebabnya ya, sampai selesaikan sampai dengan kesimpulan ya. Oke, alurnya pertama pendahuluan ya, yang sebelah kiri ya, pendahuluan dan pretest ya. Pretest nanti saya kasih soal sedikit soal, kemudian ada perumusan masalah, nanti diskusi, kemudian pengembangan kemungkinan penyebab juga didiskusi, nanti kemudian mengetes dan merakit rangkaian nanti dipraktek, kemudian presentasi hasil, presentasi setelah praktek sama diskusi ya, kemudian penutup sama post test ya, sama post test. Kemudian ada kriteria penilaian selama pembelajaran dari pertama sampai terakhir sampai penutupan, dinilai apa diskusinya, nanti selama diskusi bagaimana kerjasamanya, penyelesaian masalah, kemudian ketika presentasi ya, kemudian tes evaluasi sama post test ya. Oke, selanjutnya apa namanya ya, materi yang sekarang kita bahas adalah sistem lampu sen dan klakson nanti ya. Oke, tentunya kalian sudah mengetahui kan sen sama klakson ya, mungkin dari kecil motor kalian pun yang kalian miliki dilengkapi sen sama klakson. Nah, di sini kita ada dua pertanyaan ya. Yang pertama ya, yang pertama, menurut kalian apa pentingnya lampu tanda belok atau sen pada sepeda motor? Apa pentingnya di motor? Kira-kira siapa yang mau bantu saya? Saya Pak. Siapa namanya? Agil Pak. Agil, sok mangga. Menurut saya sistem lampu sen sangat penting Pak. Ya. Karena berfungsi sebagai alat komunikasi visual untuk memberi isyarat kepada pengendara lain ya, saat ingin berbelok, berpindah jalur dan menyalip Pak. Oke, terima kasih jawabannya, cukup bagus. Ya, ini sangat penting banget karena mempengaruhi terhadap keselamatan saat berkendara. Ya, kemudian yang kedua, apa yang terjadi apabila pada sepeda motor tidak dilengkapi lampu tanda belok? Kalau motor kalian nggak ada lampu tanda belok, ya, ya. Apa coba? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Saya Pak. Siapa namanya? Dika. Dika. Ya. Fungsinya vital untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi resiko kecelakaan. Karena memberitahu pengendara lain tentang arah tujuan Anda sehingga mereka dapat mengantisipasi pergerakan kita. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan kedua jawabannya cukup bagus. Ya, ketika kita berkendara, ya, selain kita bisa melihat posisi kendaraan lain, baik depan, belakang, kanan, kiri, ya kita juga harus terlihat oleh kendaraan lah. Nah, itu namanya blind spot. Area titik yang bahaya. Kita di motor, sebelah kanan, sebelah kiri, bahaya. Depan, belakang, bahaya. Ya, itu semuanya titik bahaya. Ya, makanya harus diperhatikan. Ya, oke. Coba mengenai lampu sen, ada nggak yang pernah mengalami contoh kasus? Ya Pak. Ya. Pengalaman saya saat itu, ketika saya berjalan berangkat sekolah di jalan saat itu di depan saya ada seseorang yang akan mengantar anaknya sekolah. Mengantar lampu sen, ibu-ibu langsung menyalakan lampu sen karena tukang kue dan membuat saya mengenal lain jadi kalian hampir menabrak saya. Oke, pengalamannya cukup bagus. Ya. Oke. Sekalian hebat bisa saling support ke antar temannya. Pengalaman itu tolong bukan hanya buat pengalaman buat Rizky, tapi buat pengalaman untuk semuanya. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke asesmen ya. Nah, kalian siapkan handphonenya, bawa handphone semua. Nanti kalian ngisi asesmen diagnostik di situ untuk mengetahui bagaimana
minat belajar kalian, gaya belajar kalian, cara belajar kalian nanti di situ ya. Sok mulai di scan barcode, aplikasi pakai Google Form ya, Google Form. Tinggal di barcode. Yuk, di barcode maju secara berurutan. Ya, rada dipercepat, Indra. Ya, jangan perebut jalan ya, cari persimpangan. Lihat sini nih, sini. Nah, yang sudah di-scan silakan dibuka, isi nama kalian, nama sendiri, jangan nama temennya. Kemudian isi kelasnya. Kemudian kalian jawab. Jawabannya mudah, tanpa harus berpikir. Sudah? Oke. Sok ditunggu 2 detik lah. 2 detik terlalu cepat ya. Oke. Sudah, Ridho? Mujaki, mana Mujaki? Udah? Haidar? Udah belum? Dra? Fahri? Bara? Ridwan? Mana Ridwan? Oh ini. Ya, sudah ya. Sudah semua? Oke, terima kasih. Ya, asesmen itu nanti buat bahan penyusunan ya, perencanaan pelaksanaan pembelajar. Nanti model yang tepat buat belajar kalian seperti apa. Oke, selanjutnya kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Ini penting, tujuan akhir ya di dalam pembelajaran harus kita ketahui. Yang pertama, melalui diskusi, nanti ada diskusi, literasi buku ajar, ya buku ajar bisa pakai DPR ya. Kemudian pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan konsep dan cara kerja. Kalian mampu menjelaskan. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis potensi masalah dan penyelesaian masalah kerusakan pada sistem instrumen sinyal tanda belok. Dan ketiga, peserta didik mampu meniru. Nanti saya demonstrasikan ya, meniru langkah kerja perawatan sistem instrumen dan sinyal tanda belok. Kemudian keempat, melalui praktek sama diskusi ya, peserta didik dapat memeriksa, memperbaiki kerusakan, kemudian uji coba sistem instrumen dan sinyal tanda belok. Uji coba ya, sesuai dengan SOP kerja ya, pada buku manual atau buku panduan reparasi ya. Oke, selanjutnya kita post tes ya. Kita post tes, misal soal lagi tadi, bukan soal, sekarang soal ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait lampu tanda belok atau sen ya. So, ini lagi ya Pak, barcode lagi, scan barcode. Siapkan HP masing-masing. Nah, ulah perebut. Nah, lewat sini Pak. Lewat belakang ya Pak. Seneng ya pakai HP ya? Belajar pakai HP mah seneng. Tapi jangan belajar sambil HP-an ya. Sok dikerjakan, jangan lupa isi namanya, kelas, kerjakan. Nggak usah lama-lama. Nanti kalau terlalu lama, nanti ya bete ya. Oke. Tapi kerjakan yang sebaik mungkin untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Kan setiap orang beda-beda pengetahuannya, ya enggak? Ada yang naik motornya seminggu sekali, ada yang naik motornya nggak pakai sen, jadi nggak pernah ngerasain. Sudah? Coba sambil saya cek itunya apa? Pergerakan nilainya.
Dah. Oke, udah selesai? Fahri sudah ya? Oke, itu untuk nilai sementara yang tertinggi ada Fahri, ada Ridho, ada Agil. Wah, ini Ridwan baru selesai ya? Baru ya? Tapi masih di bawahnya Agil, Ya, oke, nilai yang tertinggi didapat oleh Agil. Nah, oke. Silakan Agil maju. Ya. Maju, saya kasih reward ya. Ya. Bukan iklan ya, bukan iklan ya. Bukan promosi ya. Nanti tolong disimpan ya. Disimpan saja ya. Oke, selanjutnya adalah materinya kemana ya? Ngumpet. Nah, mungkin malu jadi ngumpet. Gak usah malu-malu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya, dari 3 gambar ini, ada yang bisa bantu saya untuk mengamati gambar ini. Dia mati, kemudian tanggapi. Siapa yang bantu saya untuk menanggapi? Saya, Pak. Ridwan. Untuk gambar pertama, sok. Menunjukkan pengendara motor yang dikendarai ibu-ibu. Ya. Dengan sen kanan menyala, namun tiba-tiba belok ke kiri, itu mengakibatkan pengendara motor lain kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Oh. Biasanya ibu-ibu ya, perempuan ya. Oh, mungkin tadi saya mau berangkat ke sekolah di pertigaan Buniaga, sama ibu-ibu ke kanan tapi nggak pakai sen. Udah ke tengah minggir lagi, ya kan? Nah, itu bahaya, ya. Dan ada tulisannya, giliran ditabrak dia yang marah-marah. Biasanya gitu ya. Oh, bapak sih nggak pakai mata, ya kan? Ya ibu mengkol nggak pakai sen, ya. Hampir sering kita jumpai. Kemarin pagi di depan toko emat, ya di sana sama, ya. Oke, untuk gambar kedua ada yang bantu saya mengamati. Saya, Pak. Barat, sok mangga. Gambar kedua mungkin sama kayak gambar pertama, Pak. Iya. Polisi melakukan pamflet sosialisasi ke masyarakat cara berkendara yang baik. Oh, jadi ini polisi sengaja bikin pamflet diumumkan ke kita keluarga ya. Soalnya sering menjumpai kecelakaan di jalan ya yang karena penggunaan sen ya. Kemudian yang gambar ketiga, siapa yang menanggapi? Saya, Pak. Ade, ayo Dek, gimana Dek? Gambar ketiga menunjukkan contoh kasus yang sering terjadi, Pak, pada lampu sen, Ya, yaitu sering menyala terus-menerus ya. dan kanan menyala itu hampir tidak terlihat. Oke, hampir tidak terlihat ya. Oke, nah ini gambar ini, gambar sebelah kanan, lampunya nyala tapi tidak kedip. Ya, yang kiri nyala tapi redup. Ya, satu motor masalahnya 2. Ya mungkin kredit banget. Ya, sangat kredit. Ya, kalau ya wajar lah nih motornya sudah tua. Ya, kalau motornya sudah tua biasanya semakin tambah masalah. Ya makanya kalian harus bisa untuk memperbaiki. Oke, terkait dengan masalah ini, ada yang pernah punya pengalaman nggak terkait sen? Ya, siapa namanya? Haidar. Ya, ya. Pertama kali saya belanja barang dagangan di pasar, saat itu dari arah belakang saya ada sebuah sepeda motor menyalip dan langsung motor jalan belok ke kiri tanpa menyalakan lampu sen. Oke, pengalamannya bagus ya. Ada yang punya pengalaman yang lain? Saya, Pak.
Rizky, ya, apa, Ki? Pengalaman saya saat itu ya, ketika saya berjalan berangkat sekolah di jalan ramai saat itu di depan saya ada seorang yang akan mengantar anaknya sekolah. Dan menggunakan lampu sen itu langsung belok ke kanan ke tukang kue dan membuat saya pengendara lain jadi kaki hampir Kaget, kagok ya? kagok, Pak. Iya, ya kita harus selama berkendara harus waspada ya. Kan kondisi seperti itu kita nggak tahu, nggak direncanakan. Ya, mungkin dalam detik ke depan, beberapa detik ke depan bisa terjadi seperti itu. Jadi selalu waspada. Oke, baik. Ini saya ada 2 kasus saya buat dalam video. Ada 2 kasus ya. Ya. Kalian simak kasusnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para siswa semuanya, untuk pembelajaran kesempatan hari ini kita akan membahas suatu kasus pada kasus kerusakan ya pada sistem listrikan. Oke, perhatikan video. Sistem instrumen dan sinyal pada lampu tanda belok atau sen. Ya, nah pada kasus ini kita menjumpai cerita yang di dalam raya. Ya, ada unit kendaraan khususnya sepeda motor, lampu sennya itu menyala terus menerus. Ya, dan ini akan bermasalah ya ketika digunakan di jalan raya. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Nah, contoh yaitu sen kiri, nah ini menyala terus ya tanpa berhenti, kemudian ke kanan juga sama ya, yaitu menyala terus menerus tanpa berhenti. Nah, hal seperti ini akan membahayakan ketika di jalan raya. Makanya silakan kalian pecahkan ya kasus seperti ini, kalian bahas, diskusikan ya, cari penyebabnya, kemudian cari cara penyelesaian masalah, cara perbaikan dan pemeriksaannya. Kemudian kalian praktekkan di papan simulator ini cara perbaiki sampai dengan selesai ya. Oke, nah mungkin itu saja dari saya ya, terima kasih. Oke, untuk video pertama kasusnya adalah lampu sennya menyala terus ya, tapi tidak berkedip. Oke, coba untuk kasus yang kedua, kalian amati kasusnya. Akan berakibat fatal juga ya, tidak terlihat ketika belok nanti bisa tertabrak oleh kendaraan lain. Nah, berikut ini kita tunjukkan ya untuk lampunya, redupnya seperti apa ya. Nah ya, hampir tidak terlihat ya. Ini kalau di sepeda motor tidak terlihat karena berhubungan sama mikat ya, karena ini bohlam masih sedikit terlihat ya. Kemudian kita coba ke sebelah kanan ya, hidupnya pun rada sedikit lama. Seperti itu ya redupnya ya. Nah, itu jadi kasus yang kedua ya, silakan kalian pecahkan masalah itu, kasus itu perbaiki sehingga lampu sennya ini hidup secara normal ya, kedepannya normal ya. Kemudian untuk sinyal klaksonnya pun harus hidup normal juga, bunyi secara normal ya. Demikian untuk penjelasan untuk kasus yang kedua. Oke, kasus kedua ada perbedaan, menyala, sama-sama menyala ya, berkedip cuma nyalanya redup ya, hampir tidak terlihat ya, hampir tidak terlihat ya. Ini ada 2 kasus, ini harus kalian selesaikan, kalian nanti diskusikan ya, diskusikan, setelah diskusikan nanti presentasi ya, setelah selesai presentasi diskusi selanjutnya kalian praktek ya. Oke, nanti kalian praktekkan di diskusi maupun praktek, kalian nanti cari bagaimana kemungkinan penyebab
ya, kemudian kedua cara pemeriksaan, kemudian cara perbaikan, ya, kemudian kalian menyimpulkan hasil pekerjaan kalian, baik diskusi maupun praktek, ya. Oke. Oh, ini sudah ya tadi ya? Jadi sudah. Oke, selanjutnya komponen yang ada di sistem SEN. Ya, ini ada beberapa komponen yang saya tampilkan. Yang pertama baterai, aki. Ya, fungsinya untuk apa aki? Ya, untuk suplai arus atau sumber arus. Ya, kemudian yang tengah ini ada apa namanya? Sikring atau fuse. Ya, dia fungsinya untuk pengaman. Ya, ketika terjadi korsleting, fuse yang putus. Kemudian ini ada kabel soket heating. Ya, kemudian yang kiri ada saklar switch, ya, untuk menentukan kiri sama kan. Nah, kemudian yang tengah hitam itu ada flasher. Ada flasher. Ya, dia sebagai relay untuk pengedip. Kemudian yang kanan itu ada bohlam. Ya, itu komponen-komponen yang ada di SEN. Kemudian kita kembangkan apa namanya, kemungkinan penyebab, ya, kita kembangkan. Ya, nanti di diskusi kelompok kalian amati permasalahan yang mungkin mengakibatkan kerusakan, kemudian bagaimana cara meriksa, memperbaiki dan uji coba, ya. Saya sudah siapkan ininya, apa namanya, LKPD sama job sheet, ya. Kalian diskusi kelompoknya kemarin sudah saya susun. Ya, kelompok 1 kelompok visual, ya, ini nama kelompoknya saya sesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik, ya, karena diantara kalian semuanya hampir rata-rata masuknya karakter audiovisual, ya, yang belajarnya menggunakan video seperti ini. Ya, kalau membaca bosan kalau yang pakai audio, kalau visual baru membaca. Ya, kelompok 1 atau visual Marsha, Rizky, Ade, Agil, dan Andika. Mana kelompok 1? Oke. Dan kelompok 2 ada Dika, Rido, Indra, Haidar, sama Ahmad, Mujaki. Mana kelompok 2? Ya, kelompok ketiga audiovisual 2 Refno, Fahri, Aldi, Ridwan, sama Bara. Mana kelompok 3? Oke, ini ada 3 kelompok. Nah, silakan kalian diskusi, ya, berputar, mau mengelilingi ini apa namanya, meja. Silakan langsung mengelilingi meja semuanya, ya. Oke, kalian bahan diskusinya pakai LKPD job sheet, ya. Ini Indra. Nah, so kalian diskusikan. Oke, so kalian diskusikan bagaimana diskusinya, ya. Kalian cari kemungkinan penyebabnya, ya. Ada yang mau pakai PPR, buku PPR? Nah, pakai semua enggak? Oke, ini, ya. Ya, sok diskusi. Ya, diskusi. Sok diskusi, cari kemungkinan penyebab masalah, ya. Cari kemungkinan penyebabnya. Ya, di job sheet LKPD, ya, di job sheetnya ada penjelasan juga, ya. Di PPR lebih lengkap. Ya, ini kelompok 2 ini, ya. 2. Ayo lanjutkan, semangat. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 lagi dicari, lagi diskusi, ya. Lagi diskusi, ya. Kemudian untuk kelompok 3 lagi berdiskusi. Oke, kalian rencanakan bagaimana supaya proyek ini berjalan, ya. Jadi kalian susun kemungkinan kerusakan, ya. Kemudian kemungkinan penyebab,
cara memeriksa ya sama cara memperbaiki dan uji coba. Kalian susun. Ya, kalian hasil diskusinya tulis di job sheet. Ya, tulis di job sheet yang tadi saya kasih. Dilengkapi. Nah, ini kan ada isian ini ya. Ini nih ya. Nah, ini isian sok diisi. Nah, ini isian nih. Nah, ini ya. Isi. Lihat di job sheet yang diisi yang mana? Coba mana job sheetnya? Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Baru satu. Ayo atuh. Ya, didiskusikan baik-baik. Nah, itu lihat diagramnya di BPR itu lengkap pokoknya lah. Informasi segala informasi lengkap, cara perawatannya, pemeriksaan, analisisnya, cara perbaikan lengkap. Nah, kalian biasakan kalau belajar ya khusus pelajaran produktif selalu gunakan buku panduan reparasi atau buku manual itu sebagai acuan ya. Kalau itu buat aturan undang-undang lah ya kan. Oke, kalian cari informasinya di situ, cari informasi di BPR ya, lengkap informasinya. Ya ada di situ kan. Oke. Sudah ketemu ada berapa kemungkinan? Ada ya 3-4an aja ada ya. Sudah selesai? Oke. Coba setelah diskusi saya minta presentasi masing-masing kelompok. Sok kelompok 1, kelompok visual mana? Nah, sok siapa yang mau presentasi? Sok berdiri, Dika. Dika, ini masih siapa? Andika sama Andika, Adi lanjut. Nah, ayo sok Andika. Hasil diskusi dari kami atau ya visual adalah penyebab persentase listrik karena kondisi house atau listrik putus, ya tegangan baterai kurang, soket-soket berkabel meleleh dan kondisi ya. Sudah error. Oh, jadi kemungkinan ya. Terus lanjut. Terus cara memeriksaannya adalah memeriksa tegangan baterai dan sikring menggunakan avometer. Ya. Memeriksa sambungan kabel dan soket. Ya. Memeriksa fungsi dan kondisi buzzer menggunakan avometer. Oke, siap. Ya, banyak yang harus diperiksa ya karena komponennya juga banyak. Oke. Kelompok kedua, audio visual 1. Ayo, siapa yang presentasi? Siapa namanya? Ahmad Mujaki. Ya, sok mangga Ahmad Mujaki. Hasil diskusi kelompok kami kasus kedua adalah lampu menyala dulu hampir tidak terlihat, Pak. Ya. Penyebab kerusakannya adalah tegangan baterai kurang, speed sudah error karena kotoran dan aus, flasher sudah lemah, daya bohlam lampu terlalu besar, soket dan sambungan kabel tidak kuat, kabel masak tidak terhubung dan fitting bohlam ada bekas meleleh. Oke. Cara pemeriksaan dan perbaikannya adalah memeriksa tegangan baterai dan mengetes baterai, memeriksa fuse, sambungan kabel, fitting lampu, ganti bohlam dengan ukuran standar dan memeriksa kembali sambungan kabel masak. Oke. Itu hasil diskusinya ya. Ya, Pak. Kemungkinan penyebab tadi udah ketemu kan banyak kemungkinan ya. Kemudian cara pemeriksaan, perbaikan tadi sudah direncanakan. Ya, oke. Kemudian kelompok 3, audio visual 2. Sok, siapa mau presentasi? Ridwan. Pada kasus ketiga adalah lampunya mati total. Penyebabnya adalah tegangan baterai di bawah standar, sikring putus, sambungan soket kotor dan berdarah, jadi lampu sedikit meleleh, naik mata. Cara pemeriksaannya adalah memeriksa tegangan dan mengevaluasi sampai tegangan standar, membersihkan dari kotoran dan karat, dan memastikan sambungan soket terkunci erat dan mengganti piring lampu yang baru. Oke. Itu langkah perbaikannya nanti ya. Oke, siap. Semuanya sudah selesai ya untuk diskusinya ya. Oke, setelah ini ya kita mau praktek ya. Setelah diskusi kita praktek. Oke, sebelum praktek kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, supaya kita tidak tegang. Tadi mungkin saat diskusi tegang ya. Tegang. Tadi wah, perdebatan ya kan.
antara Ade dan Rizky debat. Ya, jadi harus relate. Oke, kita ice breaking dulu. Perhatikan clue-nya. Clue-nya apa? Ya, ikuti dan amati perkataan guru. Saya gurunya ya. Ikuti perkataan saya. Ya. Oke, kepala. Pegang kepalanya. Hidung. Hidung. Saya salah ya. Hidung. Oke, terus telinga. Ya, dagu. Sikut. Sikut. Ya kan, terus telinga. Kepala. Mulut. Kepala. Hidung. Oke, siap. Tepuk tangan. Oke. Ya, ini supaya konsentrasi ya. Supaya konsentrasi lagi. Ya, supaya rileks, tidak terlalu tegang. Tadi ini tegang banget di Rizky ya kan. Tenang Rizky ya. Ya, mau dicarekan ya mah ya. Karena belajar mah mau dicarekan. Oke, selanjutnya kita apa namanya? Praktek ya. Sebelum praktek saya demonstrasikan dulu, perhatikan. Ini saya gunakan pakai simulator ya supaya lebih terlihat kalau di unit sepeda motor nanti di kelas 12 ya. Kelas 12. Oke, ini simulator. Nanti kalian periksa dulu identifikasi komponennya, diperiksa fungsi cara kerjanya komponen secara visual. Visual berarti dilihat seperti ini. Ya, kemungkinan ada yang terbakar, kotor, atau rusak secara visual. Kemudian kalian diperiksa kembali menggunakan avometer. Saya gunakan avometer ini. Ini avometernya, yang pakai avometer apa? Jarum ya, analog ya. Oke, nanti terlihat. Ya, diperiksa semuanya. Kalau sudah periksa, ya nanti pasti ada temuan. Misalkan baterainya kurang arusnya, kurang voltase, atau mungkin fuse-nya yang sudah di jumper, atau mungkin saklarnya yang macet. Ya, nanti ketika pemeriksaan akan ketemu. Oke, setelah selesai nanti kalian coba dirakit kabel-kabelnya. Ya, nih kabel ada dua nih, kabel merah sama kabel hitam. Ya, untuk kabel merah untuk positif arus listrik ya. Kemudian kalau yang hitam ini untuk negatif atau masang ya, untuk masang. Oke, jangan tertukar ya. Ini colokannya, konektor colokannya ada merah sama hitam ya. Oke. Sampai di sini paham? Bisa ya? Bisa. Oke, kalian nanti praktek patokannya di LKPD ada ya. Untuk diagramnya ada di situ, nanti kalian praktekkan masing-masing kelompok. Ya, karena ini simulatornya satu, berarti prakteknya secara bergantian ya, bergantian. Kurang lebih satu kelompok 5 menit lah atau 7 menit. Ya, harus sudah ketemu selesai. Siap ya? Oke. So, kelompok mana dulu? Kelompok 1. So, maju. Ya, bawa LKPD-nya. Sebentar dulu sebelum praktek. Ya, sebentar dulu sebelum praktek, sebelum lanjut, perhatikan ini langkah prakteknya tadi belum saya jelaskan ya. Oke, perhatikan sambil pakai itu APD juga boleh. Oke, untuk persiapan praktek kalian menggunakan APD dipakai semua. Kemudian yang kedua, tempatkan posisinya sudah tempat. Kemudian ketika praktek selalu berpedoman pada job sheet ya. Kemudian periksa fungsi masing-masing komponen, kemudian periksa sambungan, kemudian lakukan uji coba fungsi, kemudian rangkai dan presentasi ya, nanti langkah prakteknya. So, sekarang dipraktekkan untuk kelompok 1. Nah, sambil kelompok 1 praktek, kelompok yang lain, kelompok 2 ya, audiovisual 1 sama kelompok 3 audiovisual 2, lanjutkan diskusi
ya, supaya nanti ketika praktek sudah lancar ya. Oke, periksa dulu komponennya secara visual. Ya, ada yang meriksa visual, ada yang diukur. Jadi jangan satu orang yang kerja, bagi-bagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas. Ya, sok diukur. Voltase baterainya bagaimana voltasenya? Rada lemah. Ya, sudah diukur tadi. Berapa volt? Cuma 9. Oke, berarti kalau 9 cukup nggak? Ya, berarti harus dicas. Sok ada yang sambil ngecas baterainya. Ayo, rada dipercepat untuk prakteknya karena alatnya cuma satu ya. Ayo, bagi-bagi tugas. Ini direncanakan untuk kelompok 2 sama 3 ya. Ketika praktek nanti siapa yang meriksa visual, siapa yang meriksa mengukur, siapa yang merakit ya, supaya lebih cepat ya. Nanti siapa ini nanti yang meriksa visual? Ridwan. Kemudian untuk meriksa mengukur Albi ya. Kemudian untuk merakit siapa? Fahri sama Repno ya. Ini siapin sambil kabel ya. Oke, nyiapin kabel langsung supaya bagi-bagi tugas. Ayo. Ya. Nggak sulit, gampang. Ya, jangan salah ya, positif, jangan dicampur ke negatif. Jangan lupa lampu indikatornya juga harus nyala. Indikator berarti yang di speedometer ya. Jangan sidakep kerja dingin. Sidakep gila ya. Bos ya mah. Kerja sama ya, bukan kerja bakti. Ya, sambil ada yang lihat job sheet. Ini siapa nih nanti nih? Ini kelompok 3 siapin buat praktek. Ya, yang tugas visual siapa? Siapa yang meriksa visual? Indra. Atau untuk ngecek mengukur, meriksa pengukuran siapa? Dika. Untuk merakit siapa? Merakit 3 ya. Nah, berarti ini meriksa, ini langsung nyiapin kabel gitu ya. Ini sampai mana ini? Sampai klakson, Pak. Oke. Nah, jangan salah nanti nggak beleduk. Kalau salah nggak beleduk kelompok lain nanti nggak bisa praktek ya. Ya, sok diuji coba kalau sudah. Ya. Diuji coba. Wah, ternyata menyala coy. Nah, normal. Sen kiri, sen kanan. Ya, oke, normal ya. Lampu indikator juga nyala. Klaksonnya nyala nggak? Bunyi. Nah, sudah? Oke, kalau sudah boleh dicabut. Ya, dicabut jangan kabel, soketnya. Kabel nanti potong. Oke, lancar kelompok ini, normal. Ketemu ya tadi permasalahannya ya. Oke, kalau ketemu nanti didiskusikan lagi hasilnya, hasil praktek. Jangan jatuh itu mah ke laut mah kecebur. Oke, dirapikan kabelnya, jangan acak-acakan. Biasakan 5R-nya jalan.
Sudah selesai? Sok silakan dilepas itu apa APD-nya. Kelompok 2 siapa? Siap? Nah, tadi sudah dibagi bagiannya ya. Tugas-tugasnya. Wow, wah, celemeknya dilepas. Kayak mau masak ya. Itu celemek salah satu alat pelindung ya. Ya, yang rapi budak lalaki mah kudu sing rapi. Ya, rapi kan tambah kasep meureun ya. Tambah kasep. So, kelompok 2 langsung pakai APD-nya. Jangan berebut, masing-masing. Sudah ada, pas itu mah. Ya. Ya langsung pakai set. Nah, sarung tangan satu ewang. Esok langsung bertugas. Tadi yang tugas untuk identifikasi, periksa visual sama ngukur. Sama yang tugas nyiapin prakteknya, rakit, kabelnya siapin. Oke. Ya, ini kelompok 1 tadi sudah ya. Oke, tadi bisa kan? Oke, gampang lah ya. Tadi ketemu permasalahannya ketemu. Oke, kemudian hasil uji cobanya lancar. Hidup. Ngedip normal. Oke, kemudian klaksonnya bunyi lain nyala. Ya nyala ngebleduk. Ya bunyi ya. Bunyinya gimana Ki? Totot. Ya, jadi khusus motornya Rizky. Totot, kan? Oke, sok hasil prakteknya tadi kalian catat ya, diskusikan kembali, dicatat di LKPD. Mana LKPD-nya? Nah, LKPD-nya ya, nah itu tuh LKPD-nya. Nah, di sini ada nih hasil praktek. Ini nih, mana sih? Nah, ini nih. Mana sih? Oh iya itu. Ini identifikasi kelompok, identifikasi komponen tadi ya. Periksa secara visual, diisi hasilnya seperti apa. Ya, kemudian ini tadi untuk tabel diagnosa ya, kemudian untuk diagramnya, kemudian apa ini hasil praktek, disimpul ya hasil prakteknya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Sok disimpulkan. Dikerjakan. Ini diskusi untuk persiapan. Ya sok lanjut. Kurang panjang. Ya. Oke, sambil dievaluasi tadi hasil prakteknya. Ya. Tadi sudah diperiksa? Sudah, visual sudah diukur. Tadi ada temuan ya. Baterainya bagaimana? Harus dicas. Coba cas dulu ya. Kalau dicas nggak bisa, digimanain lagi? Diganti. Sok kerjakan. Sok dianalisa. Ya. Dan disimpulkan ya hasilnya. Ya sepertinya saya nyeri cangkeng ini mah. Saya sambil duduk dulu sebentar di sini ya. Gitu ya. Aduh, pinggang lumayan. Ya, sudah umur tua sih. Itu yang praktek gimana? Lancar ya? Sok diteruskan. Ya, kabelnya disesuaikan panjang pendeknya. Itu berbeda. Ya. Oke, kalau sudah diuji coba.
Uji coba. Nah, coba uji coba. Mana uji cobanya lancar? Berarti kurang baterainya. Ada yang kurang. Ada yang bisa. Ini kurang kolomnya. Ini kemana? Ini kenapa melotot wae? Ini kerusakan. Ini kerusakannya kan melotot. Ya. Ini kenapa melotot? Perbaiki dong ah. Jangan melotot. Ini bahan kasus ini. Iya, Ini manteng, Bang. suruh diperbaiki. Bukan suruh dirusak, coy. Ini mah dirusak. Kelompok 2 ini suruh diperbaiki. Oh, tunjukin. Ayo, ya. Ya. Ya, dimaafin. Oh, ya. Yo, mana coba? Mana? Ayo masanya. Oke, kanan. Oke, yang kiri kanan. Yeay, ternyata tadi ngeprank ya. Kelompok 2 nih mah bisa aja kelakuan. Klakson, rumah klakson. Belum, ayo klakson. Klakson. Tadi kelompok 1 suaranya totot. Ini mungkin beda. Ya, mungkin beda. Ya, dilanjutkan diskusinya. Ya, diisi hasil prakteknya tadi seperti apa, kemudian apa namanya? Kesimpulan. Nih. Hey. Coba. Sudah hidup ya? Oke, normal. Oke. Ya, kalau normal dirapikan kembali, dicabut berurutan. Cabutnya jangan kabel ya, tapi apa soket. Soket. Oke, setelah praktek, kemudian kalian diskusi simpulkan. Setelah disimpulkan, kemudian kalian presentasi praktek. Ya, disiapkan. Ini kelompok 1. Yang presentasi nanti siapa? Nanti yang dipresentasikan bagaimana, ya? Jangan gemeter nanti kalau presentasi ya. Kan bareng-bareng. Oke, kabelnya yang rapi, yang atas ujung, nah seperti ini. Nah, supaya enak nanti kelompok selanjutnya. Ya, oke, kalau sudah dirapikan kembali, biasakan 5R-nya, terapkan. Kalau sudah rapi, alatnya dirapikan semuanya. Nah, APD kalau sudah APD-nya dilepas, disimpan, ditata yang rapi. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Sudah dibagi tadi ya? Yang rapi, biasakan yang rapi, 5R-nya. Ya, kalau rapi terlihat lebih profesional. Nah, seorang teknisi itu harus profesional. Pertama dilihat dari penampil, nah, supaya meyakinkan, ya. Oke, ya kelompok 3. Oke. Ini kalau sudah diskusi, sudah persiapan untuk apa? Presentasi, kalian refleksikan, ya, refleksikan hasil apa? Praktek. Hasil diskusi tadi, kemudian praktek kalian refleksikan, ya, supaya pembelajarannya lebih bermakna, ya. Kelompok 2, gimana prakteknya, lancar ya? Lancar. Oke. Ada masalah. Ya, hebat kalian lah ya. Oke, kalau sudah kalian lanjutkan diskusi, ya. Ini di apa? LKPD sudah ada ya. Tadi kalian mempraktekkan bagaimana cara identifikasi, meriksa visual, meriksa diukur ya. Kemudian tadi memperbaiki, ya, kemudian tadi menguji coba, ya. Sekarang kalian laporkan hasil pemeriksaan hasil pekerjaan kalian, ya. Ini tabel diagnosanya dilengkapi, misalkan tadi seperti apa,
kemudian rangkaian diagramnya, kemudian hasil prakteknya, kondisi komponennya seperti apa, fungsinya bagaimana, kemudian fungsi tadi apa sen sama horn seperti apa, hasil tindak lanjutnya nanti seperti apa. Contoh kayak aki tadi ngedrop nggak, tadi dicas dulu, nah dicas dulu, dicas ngisi nggak apa diganti, ngisi tapi ngedrop lagi, jadi tadi diganti. Ketika ganti konfirmasi nggak ke pemilik, konfirmasi ya. Oh ya, kalau sudah nanti di kesimpulan disimpulkan ya, nanti dipresentasikan ke depan. So lanjutkan diskusi. Nah ini yang praktek, identifikasi komponen ya, kalian periksa visual ya, ada kemungkinan kerusakan ya, kebakar, leleh atau apa. Kemudian ukur ya, voltase baterai, flasher, fog lamp, sikring. Kalau sudah, kalian dirangkai. Ternyata nyeri cangkengnya. Duduk dulu ah. So, kelompok 1 siapkan presentasinya. Oh iya dong. Saya sambil duduk dulu nih, Mas. Ini bangkunya rada uget-uget ya. Nanti kenceng ini nih, ho. Tuh. Ya, agak dipercepat untuk prakteknya. Sudah sampai mana? Sudah sampai penyimpulan. Lagi menyimpulkan ya? Ya, hebat. Ayo rada bercepat. Sat. Bagi-bagi tugas. Wah, gelut ya. Ya itulah kalau kerja kelompokan jadi kerjasama, ya diskusi, ya terus apa namanya, jelas bagi tugas, komunikasi, ya nggak? Di situ banyak karakter yang bisa kalian bentuk. Kalian nggak bisa hidup sendiri, ya harus bersosialisasi. Tulis deh. Ya, sudah selesai. Ayo, dipercepat. Oke. Ini persiapan presentasi ya. Ya, sebelum uji coba pastikan dulu rangkaiannya sudah benar antara arus sama massa dengan tertukar. Ya, mungkin ada kabel yang kurang erat, kurang kunci. Ya, pastikan. Nah, di situ sambil analisa ya. Kenapa nggak bisa hidup? Kenapa nggak bisa ngedip? Banyak kemungkinan penyebab. Makanya nggak cuma diskusi, tapi dipraktekkan. Ya, iya dong. Diisi, jangan dipelototin. Sudah? Wah, hebat. Ini rangkaiannya sudah sesuai tadi yang praktek. Ya, nanti kalau motor kalian bermasalah, sistem lampu sennya, karena prakteknya sudah bisa, diskusi, bisa analisis, perbaikan, nanti bisa memperbaiki. Jangan dibawa ke bengkel. Ya, perbaiki sendiri. Itu tadi suara apa?
klakson. Sennya coba cari penyebab masalahnya. Mana, nyala nggak? Gimana sih itu? Masa dilangsung-langsungin indikator? Nanti nyala semua itu kanan kiri coy. Ini pakai apa? Ngapain? Pakai ini coy. Ini kan sudah ini. Tahan ini ya. Nah. Oke, nyala ya. Oke. Oke, masanya. Kakinya Pak. Kakinya harus diganti. Oke. Nyala ya. Sen kanan, sen kiri normal. Klakson normal. Kalau sudah, sok dicabut kembali. Sudah, kalau sudah dicabut kembali yang rapi. Ya, ditata kabelnya, kabel soketnya. Ini kelompok 1 siap presentasi? Siap. Kelompok 2? Siap. Ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 tadi bisa ya? Diskusi sama praktek ya? Bisa menguasai, paham? Ya udah, ada dipercepat. Jangan lelet ya. Kalau kerjanya lelet mah aduh, malah pakai ya. Set. Tuh jatuh. Hei. Sudah, kalau yang sudah dilepas APD-nya. Ya, alatnya rapikan kembali. Biasakan 5R-nya diterapkan. Yang sudah boleh duduk. Ya, sok duduk, Bara duduk. Ya, sudah, ya dipercepat waktunya. Ya, yang rapi. Nah, yang rapi. Nah, sok nih kelompok 3 melanjutkan diskusi ya, hasil prakteknya seperti apa. Ya, nanti hasil prakteknya dicatat di LKPD ya. Ya, hasil pemeriksaan, perbaikannya, kemudian kalian simpulkan. Oke, perhatikan untuk semua. Ini sudah praktek semua ya? Sudah bisa? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah bisa semua ya? Oke, kelompok 1 tadi sudah diskusi, sudah disimpulkan. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 baru selesai ya. Oke. Sambil menyimpulkan kelompok 1 sambil presentasi. Sok presentasi, maju ke depan. Ayo, rendeng. Ya, siapa presentasi? Adek. Ya, ayo Mang Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan. Presentasi dari kelompok visual kami, hasil pemeriksaan yang kami lakukan ditemukan tentang baterai lemah. Hubungan kabel dan soket kotor. Kondisi baterai sudah error. Cara perbaikinya adalah dengan mengecas kembali api baterai sampai tegangan standar yaitu 12,4 volt.
mengganti sikring, membersihkan soket sambungan, dan mengganti flasher. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Indra. apa yang menyebabkan flasher itu rusak? Nah, apa yang menyebabkan rusak tuh? Saya izin jawab Pak. Ya, sih dijalankan. Jadi pertama karena terjadi konsleting dari sambungan soket kabel yang kendor dan kondisi flasher rusak karena konsleting dan di samping umur pakai yang sudah lama. Oke, umur pakai lama penyebabnya. Oke, terus ada lagi? Sudah tidak Pak? Sudah? Oke. Jadi tadi ada yang diganti. Ada Pak? Nah, akinya juga ganti nggak? Tidak Pak, dicas kembali. Dicas kembali, normal kembali ya. Oke, sudah presentasinya? Sok duduk kembali. Persiapan untuk kelompok kedua? Terima kasih. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok dua, maju. Kelompok tiga sudah selesai ya? Sudah selesai? Oke. Kesimpulannya. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Narvisual 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami melakukan pemeriksaan cadangan baterai dan mengecas baterai, lalu memeriksa fuse, sambungan kabel, dan fitting lampu. Lalu mengganti bohlam dengan ukuran standar dan kembali memeriksa sambungan kabel massa atau kabel negatif dan menghasilkan temuan bahwa ada kabel pesaklar yang meleleh. Dan kami melakukan penggantian pada kabel tersebut. Oke, tadi dari presentasi kelompok 2 dari kalian ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Fahri, sok nanya. Apa kemungkinan menyebabkan kabel itu meleleh? Ya, menyebabkan kabel meleleh. Yang menjawab dari saudara Fahri, dari pemeriksaan kami kemungkinan dari sikring atau fuse yang di jumper sehingga arus listrik yang mengalir tidak sesuai spesifikasi. Oh, si kering yang di jumper. Ya Pak. Oh, bahaya juga ya. Ya Pak. Oh, di jumper pakai ini serat kabel ya. Itu bahaya. Kalau rusak ya diganti, kecuali kalau kondisi darurat, yang di hutan mah boleh. Ya, sudah presentasinya? Sok tutup. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok Narvisual 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok duduk kembali. Kelompok 3 presentasi. Maju. Ya. Yang presentasi siapa? Ya, sok baris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan tegangan baterai di kuat standar, sikring putus, sampai karat, fitting lampu sedikit meleleh karena terbakar. Perbaikan yang kami lakukan mengganti sikring, fitting lampu, dan aki diganti karena sudah tidak bisa dicas lagi. Oh, oke, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Arsa, sok. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tegangan baterai ngedrop. Kemungkinan penyebabnya apa? Apa? Siapa yang mau jawab? Fahri, sok. Kemungkinan dari cara pemakaian pengendara yang tidak baik. Contoh motor tidak dipanaskan dulu langsung dipakai. Sistem pengisian kurang bagus dan juga mungkin masa pakai yang tidak lama sehingga kualitas api menurun. Tadi ada yang diganti? Baterai diganti, tapi sebelumnya sudah dicas. Sudah Pak. Oke. Ah, pas ganti konfirmasi nggak sama pemilik motor? Konfirmasi Pak. Konfirmasi ya, jangan enggak konfirmasi bahaya. Ya, sudah selesai? Sudah Pak. Oke, sok closing. Sekian dari kelompok visual kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok duduk kembali. Ya, selanjutnya semuanya bisa? Ada ya. Ada yang mau memberikan umpan balik dari praktek yang sudah dilakukan? Misalkan, oh Pak, tadi setelah praktek saya sudah bisa, alhamdulillah. Nanti setelah ini
kalau motor bermasalah saya perbaiki sendiri gitu. Itu umpan balik. Ada yang mau kasih umpan balik? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke. Nggak bisa. Oh, sudah bisa. Oke, selanjutnya dari praktek tadi kita sudah diskusi, sudah praktek, sudah presentasi, kita masuk ke penghujung pembelajaran ya. Oke, sebelum ke penghujung kita harus menyimpulkan terlebih dulu. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Ya. Siapa namanya? Ya, ayo dok. Setelah belajar hari ini, kita dapat melakukan identifikasi kerusakan, merawat dan memeriksa kerusakan komponen, menganalisis kemungkinan kerusakan, mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan yang terjadi dan menyimpulkan komponen apa saja yang rusak. Oke, terima kasih dari kesimpulan yang diberikan oleh kalian diwakili saudara Ridho. Ya, biasakan setelah belajar disimpulkan. Jadi ada inti pembelajaran yang kalian dapatkan. Ya, oke. Selanjutnya di penutup kita lakukan post test terlebih dahulu ya. Tadi kan di awal pretest, sekarang post. So kalian siapkan HP-nya. Ya, kalian scan ya, scan barcode. Sok maju, sok urutan. Ya, ayo langsung set. Ya, set. Nah, sok kelompok 2 siap-siap scan, langsung maju. Karena posisi bangkunya ini habis ini ya, diskusi ya. Ya, yang sudah scan barcode langsung login. Ya, jangan lupa isi nama, kelas, kemudian kerjakan soal. Di situ sedikit, paling 10 soal. Oke, kerjakan. Oke, saya sambil meriksa hasilnya ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Ada selesai? Hebat. Canggih lah. Paham. Ridho selesai? Sudah Pak. Haidar selesai? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Marsha? Sudah Pak. Ya hampir selesai. Ini bergerak. Ini ada Ridho, ini sudah selesai tadi ya. Marsha sudah. Agil baru selesai ya? Oke. Kemudian Aldi sudah selesai ya? Ya, ini untuk sementara Aldi memuncaki klasemen. Kemudian Fahri baru selesai langsung menyalip Aldi. Buset. Ya kan? Kemudian ada Dika sudah selesai. Dika selesai ya? Sudah. Oke. Sudah selesai semua? Nah, ini untuk sementara peringkat pertama diisi oleh Fahri. Ya, kedua Marsha, ya ketiga ada siapa itu? Siapa? Ade. Ternyata ada yang tidak diprediksi bisa peringkat 3. Sok silakan maju. Fahri, Ade sama siapa? Marsha. Baris. Ya, saya kasih reward ya. Reward hadiah. Jangan dilihat harganya, jangan dilihat mereknya. Ya, tapi penghargaannya ya. 1 ewang, nggak usah perebut. Ya, dilihat aja ya, nggak usah dimakan. Nah, sok duduk kembali. Oke, selanjutnya sudah post test ya. Sudah post test. Alhamdulillah tadi hasil post testnya dilihat cukup bagus semuanya. Semua nilai di atas KKM, artinya menguasai materi pembelajaran hari ini ya. Berarti kalian tidak ada yang harus diremedial ya. Kalau ada remedial nanti dikasih tugas tambahan ya. Oke, selanjutnya sekarang sebelum penutup ada refleksi ya dari kalian masing-masing siswa dan guru melakukan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Sok di scan lagi, scan barcode lagi untuk link refleksinya, maju lagi.
Ya, langsung maju. Oke, di scan, nggak usah perbut. Ya, so kerjakan refleksi, nggak usah mikir, tapi dikerjakan. Ya, diisi refleksinya. Rizky bisa refleksi? Bisa, Pak. Ya, diisi di situlah. Di link refleksi untuk mempermudah. Nanti kan bisa saya baca refleksinya ya. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai nanti saya baca. Pas ada waktu senggang. Sudah semua refleksi? Oke, ya. Terima kasih untuk refleksi dari kalian ya. Oke, simpan kembali HP-nya, handphone ya. Sok kacletot ya, biasa ya. Oke, disimpan kembali untuk handphonenya ya supaya kondusif. Ya, selanjutnya adalah kesempatan minggu ke depan ya, pembelajaran minggu ke depan kita masih sistem kelistrikan ya, masih sistem instrumen ya. Ya, nanti kita minggu depan belajar sistem lampu rem sama sistem lampu senja ya, rem sama senja ya. Nanti setelah ini saya kirimkan materinya di grup WA kalian ya, baik itu materi, link video, dan mungkin sama apa LKPD ya. Nanti saya kirimkan, kalian pelajari terlebih dahulu supaya nanti kesempatan ke depan, minggu di depan kalian sudah sedikit menguasai. Jadi lebih lancar. Kayak tadi alhamdulillah lancar. Nanti udah usahakan minggu depan lebih lancar ya. Oke. Sebelum closing silakan bangkunya ditata kembali. Ya. Kemudian LKPD-nya juga ditata kembali. Ya, seperti tadi huruf U ya ditata lagi ya. Tolong ininya dirapikan. Ini hadiahnya mau diambil nggak? Oke, ininya apa ini namanya ini? LKPD ya. LKPD rapikan. Kemudian BPR-nya tolong dikumpulkan kembali ke sini. BPR-nya, iya. Tolong ditaruh di sini. Iya, terus ya taruh ke depan. Wah, itu ya kan rapi. Nah, biasakan sebelum selesai pembelajaran, ini masih miring ini, lurusin sini pojok. Nah, kalau rapi kan. Nah, oke, pastikan ya semua kegiatan belajar mengajar khususnya ya selalu terapkan 5R-nya ya. 5R itu penting ya. Ada apa saja 5R? Nah, ya, jangan cuma dihafalin, tapi diterapkan, dibiasakan sehingga menjadi pembiasaan, menjadi budaya, ya. Oke, di akhir pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan ya. Dipimpin doa, KM ya, sok. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini berdoa,
menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kecukupan. Ya, sebentar. Hasil LKPD-nya mana tadi? Mana LKPD yang tadi? Ya, tadi LKPD. Ya. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Saya secara pribadi selaku guru mungkin dalam membawakan pembelajaran hari ini banyak kekurangan, ada kesalahan, ada yang mungkin perkataan yang tidak tepat dan tidak enak di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. SMK. SMK. SMK Teknologi. Luar biasa. Tepuk tangan.